Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi melanjutkan pembahasan seputar tanya jawab muamalah. Yang pada kesempatan kali ini ada pertanyaan seputar sponsorship mengenai kajian Islam. Bagaimana pertanyaannya? Insya Allah akan kita lihat pada cuplikan berikut ini. Pertanyaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, ada pertanyaan dari tim Yayasan Al-Qudwah Al-Islamiyah mengenai bagaimana hukumnya jika yayasan membuka sponsor berjangka dan berinfak, yang dimana jika ada yang bersponsor kepada yayasan, nanti akan ada pencantuman logo pada flyer undangan dakwah yang disebarkan, dan akan ada sistem kontrak untuk sponsor tersebut, di mana hasil dari sponsor tersebut akan digunakan untuk biaya operasional yayasan ya Ustadz. Mohon pencerahan jawabannya ya Ustadz. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka di sini kita coba akan lihat mengenai sponsor berjangka dalam rangka mendukung penyelenggaraan kajian Islam. Maka itu merupakan sebuah infak dengan konsekuensi pencantuman logo pada flyer dan undangan yang disebarkan secara umum. Maka itu diperbolehkan berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya suatu dorongan dan upaya membantu dalam penyelenggaraan hal kebaikan, yakni penyelenggaraan pengajian. Namun di balik upaya tersebut ada suatu hal yang menjadi kata simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan, karena pihak yang memberi sponsor, yang memberikan dana mendapatkan suatu benefit berupa pencantuman logo dalam rangka sosialisasi terhadap suatu brand tersebut. Sehingga dari kesimpulan awal ini bisa kita lihat bahwa pemberian sponsorship pada kajian Islam hukum asalnya ada diperbolehkan. Maka jika mengacu pada ayat di atas, penyelenggara kajian pun perlu memperhatikan objek dari suatu brand yang ikut disosialisasi atau promosikan selama penyebaran flyer atau brosur tersebut, bahwa telah diyakini produknya memenuhi kriteria halal. Maka bukan produk dari sesuatu yang diharamkan oleh para ulama, baik dari sisi zatnya maupun dari prosesnya, karena dalam sebuah kaidah di sini disebutkan al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadilu dalilun ala tahrim. Hukum asal dari suatu perbuatan adalah mubah atau diperbolehkan sampai ada suatu dalil yang menunjukkan pengharamannya. Dengan artian, meskipun acara tersebut memiliki kandungan manfaat berupa kajian keislaman, namun tidak semua kategori produk ini dapat dijadikan sebagai partner sponsorship. Sebab dengan adanya pencantuman logo atas brand tersebut, maka pihak penyelenggara kajian bersponsor tersebut di saat bersamaan telah mensosialisasikan atau mempromosikan produk dari brand tersebut. Sehingga ketika produk tersebut diharamkan, maka pihak penyelenggara kajian ini sama saja mempromosikan produk yang diharamkan. Nauzubillah min dzalik. Namun sebaliknya, ketika produk tersebut halal, mengandung unsur-unsur kebaikan, maka pihak penyelenggara kajian pun di sini mendapatkan suatu faedah dalam memberikan suatu motivasi ataupun suatu saran atas produk-produk yang menjurus kepada nilai-nilai kebaikan. Setelah terjadi suatu kesepakatan atas penawaran kerjasama tersebut, maka hendaknya kedua belah pihak menyertakan dalam suatu perjanjian atau kontrak yang tertuang secara profesional, agar tidak ada yang saling merasa dirugikan.
Nah, hal ini dilakukan agar saling menjaga kesepakatan atas kerjasama yang dijalani sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka dilandasi dengan ta'awun atau tolong-menolong. Namun, ternyata ada unsur transaksional yang dijalankan dan juga menghasilkan suatu benefit. Oleh karenanya, akad yang dapat mengikat atas keduanya diantaranya adalah akad ijarah. Adapun akad ijarah yang dilakukan pada transaksi ini adalah suatu manfaat placement alias penempatan suatu logo atau flyer dalam suatu undangan kajian. Maka dalam hal ini kedua belah pihak harus menyepakati beberapa kesepakatan, diantaranya terkait dengan berapa nominal yang harus dikeluarkan dalam mengikuti sponsorship tersebut. Yang kedua, berapa lama penyertaan logo tersebut akan dilangsungkan. Dan yang ketiga, di mana letak logo tersebut akan dicantumkan. Dan yang keempat, pada kegiatan apa saja logo tersebut ini akan ditampilkan. Nah, sehingga dengan adanya kesepakatan-kesepakatan yang tertuang di sini, harapannya kedua belah pihak dapat berkontribusi satu dengan yang lainnya. Hal tersebut hendaknya dilaksanakan atas dasar kesadaran sesama muslim untuk menjalankan persyaratan yang telah menjadi kesepakatan antar sesama muslim. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, al-muslimun ala syurutihim illa syartan ahala haraman au harama halalan. Seorang muslim terikat atas suatu perjanjian, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang diharamkan atau perjanjian yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Dengan adanya kesepakatan yang jelas antar kedua belah pihak, maka kerjasama atas sponsorship tersebut dapat dijalankan. Selain memperhatikan ketentuan dan juga kesepakatan tersebut, pihak penyelenggara kajian pun perlu memperhatikan pula esensi dari kegiatan utamanya, yakni kajian keislaman. Sehingga meskipun ada dana yang didapatkan dari sponsorship tersebut, ini tidak semata-mata merubah esensi dari pengajian Islam itu sendiri dengan penampilan suatu logo atau suatu produk dari brand tersebut, sehingga hal tersebut dapat mengubah esensi khidmah dalam suatu majelis ilmu. Di samping melakukan promo maupun sosialisasi atas suatu produk dari brand tersebut, maka hendaknya penerima penawaran sponsor ini hendaknya meluruskan niat kepada infak atas penyelenggaraan kajian tersebut. Sehingga tidak hanya dilandaskan atas akad transaksi bisnis atau tijari, melainkan dilandasi pula dengan akad bantuan sosial, yaitu tabarruk. Sehingga unsur yang hadir dalam kedua transaksi ini adalah akad murni ta'awun dan juga amanah. Sehingga meskipun dibalut dengan suatu profesionalitas atas kedua belah pihak, namun unsur penegakan dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar ini menjadi suatu target sasaran atas suatu prioritas dari semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Agar pahala yang didapatkan dalam suatu majelis ilmu pun ini dapat mengalir kepada pemberi sponsor kajian. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, "Man dallala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan ganjaran pahala pula sebagaimana orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad nomor 181. Selain ketentuan yang diperhatikan oleh penyelenggara kajian, sebaliknya pihak pemberi sponsor juga perlu memperhatikan kegiatan maupun acara apa yang akan disponsorinya ini.
agar tidak terjatuh pada pendanaan atas suatu hal-hal yang diharamkan, seperti kegiatan acara konser musik atau kegiatan yang terkandung di dalamnya ada perjudian, perzinahan, atau terorisme, kekerasan dan segala macamnya. Nah, sehingga benefit yang didapatkan dari kegiatan sponsorship tersebut, selain memang mendapatkan suatu personal branding atas pencantuman logo dalam kegiatan tersebut, maka pihak pemberi sponsor pun ini mendapatkan keutamaan lainnya yang sangat besar daripada itu, yakni pahala atas harta yang dia infakkan jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga pahala menunjukkan seseorang atas suatu kebaikan, yakni majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini ada suatu kejelasan baik bagi penyelenggara kajian Islam maupun pihak pemberi sponsorship atas suatu kerjasama atau atas suatu perjanjian yang dilakukan, agar senantiasa aktivitas yang kita jalani bersama ini mendapatkan keberkahan dan juga keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.